Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para pecinta channel YouTube Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar dan para subscriber dan followers dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Amin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan informasi terupdate seputar polemik nasab. Alhamdulillah, kami sudah mendapatkan buku yang di pertemuan yang lalu kami minta tolong kepada teman-teman para sahabat agar mengirim link PDF atau PDF-nya langsung atau bukunya langsung, itu jawaban atau bantahan terhadap dua buku kami yang sudah dicetak. Ya ini, yang pertama ini, yang kedua ini. Nah, buku tersebut yang berjudul pemahaman yang harus diluruskan. Ini tulisan Idrus Alawi Al-Masyhur, atau yang ditulis di bawah description itu DR katanya, DR Idrus Alawi Al-Masyhur. Ya karena DR kan doktor berarti. Ya, kami berharap buku itu isinya luar biasa sesuai dengan judulnya, karena judulnya itu mengambil dari tokoh ulama besar Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani yang bahasa Arabnya berbunyi Mafahim Yajibu Antusahah. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan PDF-nya dan kami sudah membaca cepat isi buku tersebut, sekitar 130 halaman lebih. Ternyata buku tersebut ya tidak jauh beda dengan buku pendahulunya yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi yang sudah dibantah dengan ini. Ya. Sebenarnya awalnya kami berharap buku itu akan menghadirkan dalil-dalil yang pasti tentang nasab mereka. Tapi setelah kami baca, ya begitulah. Hanya mempermainkan ibarah, pernyataan-pernyataan para ulama yang akan mengelabui para pembacanya bahwa para ibarah dan pernyataan-pernyataan itu akan menjadi sebuah dalil untuk menetapkan atau menguatkan nasab mereka dan pengakuan mereka sebagai dzurriyyah Nabi. Sedangkan di dalam kaidah ilmu nasab sudah jelas kaidahnya. La ibrata liman la dirayata lahu fi ilmin nasab. Jadi pernyataan atau ibarah itu tidak dianggap bagi siapapun yang tidak memiliki keahlian dalam ilmu nasab. Jelas gitu teman-teman? Jelas. Terus saya sudah
kumpulkan poin-poinnya, dan ini sebenarnya sudah tersave dalam otak kami. Kenapa dulu kami sudah sampaikan, kenapa ini hanya sedikit, tipis, dan ini juga tipis. Karena kami sangat mengharapkan ada jawaban atau bantahan dari pihak mereka yang nanti para netizen atau masyarakat rakyat Indonesia pada umumnya akan menimbang dan akan mengukur keakuratan dan keabsahan dalil-dalil yang disampaikan oleh kami atau yang disampaikan oleh mereka. Ternyata ya begitulah. Jadi insya Allah dengan mudah kami akan menyusun jawabannya, bukan untuk ngeyel-ngeyelan, bukan, akan tetapi untuk menggali sesuatu yang hak di dalam membela nasab suci baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali, laulal hibdu fil ansab lakhtalatun nas, laulal hibdu fil nasab lakhtalatun nas fil ansab. Jadi seandainya tidak ada kepedulian atau pengawalan ketat di dalam nasab, maka semua manusia akan merecoki atau semua manusia akan mengaku yang bukan nasabnya, merecoki nasab, seperti yang terjadi sekarang. Oleh karena itu, kami bukan tidak sayang atau tidak cinta atau tidak menghargai atau tidak menghormati Ahlul Bait atau durjat Nabi, tidak. Justru ini adalah bentuk kepedulian kami sebagaimana pendahulu-pendahulu kita para alim ulama itu peduli terhadap di dalam mengawal nasab suci baginda Nabi besar Muhammad SAW, agar para manusia ini tidak tersahul di dalam mengaku keturunan Nabi, untuk mengawal ketat nasab suci baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, para ulama salaf berijtihad untuk membentuk kaidah-kaidah di dalam nasab, sehingga di dalam kitab Rasail dikutip sebuah kaidah yang berbunyi al-ansab lil bashar kal asanid lil khabar. Jadi artinya nasab bagi manusia seperti sanad di dalam hadis. Ketat kan? Harus muttasil. Di dalam menguji kesahihan hadis harus muttasil, terus tidak maudhu, tidak maqtu, tidak manhulah, tidak mukhtalafun, ketat di dalam kitab mustalah hadis. Nasab ya juga seperti itu. Nah, di sini, apa dalilnya menjaga nasab? Dalilnya menjaga nasab itu apa? Dalilnya kitab zaman. Apa dalilnya kaidah ilmu nasab? Sehingga itu kan bentukan manusia. Ya, kaidah fikih, usul fiqh, mustalah hadis, kaidah nasab, itu semua bentukan manusia. Tetapi mereka itu berijtihad di dalam membentuk sebuah istilah-istilah itu dan kaidah-kaidah itu yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis.
Baik, kenapa ulama memperketat uh, di dalam kaidah hadis? Pertama, apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mubarak yang berkata, laulal isnad, laulal isnad laqala an-nas ma syaa wa man syaa. Kalau nggak salah seperti itu, ya. Jadi seandainya tidak ada penelitian atau pengawalan ketat di dalam sana, maka semua manusia akan berkata ini hadis baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bikin pernyataan sendiri terus dinisbatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama di dalam nasab. Seandainya tidak ada pengawalan ketat dalam kaidah ilmu nasab di dalam memverifikasi sebuah nasab, maka semua manusia akan mengaku-ngaku keturunan Nabi. Nah, oleh karena itu, teman-teman, jadi kaidah nasab ini mengkiaskan kaidah-kaidahnya dengan kaidah-kaidah sanad. Nah, nanti ini dibilang kias ma'al farik. Oh tidak. Kan rukun kias sudah kami sampaikan pada kesempatan sebelumnya, ada 4 kan. Kias itu asal, fara', illat, dan hukum. Iya. Jadi di sini di dalam hadis sudah jelas tentang pengawalan ketat dalam kaidah hadis yang diambil sumbernya atau asalnya dari sabda baginda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Di dalam nasab ada manidda'a ila ghairi abih wa huwa ya'lamu annahu ghairu abih fal jannatu alaihi haram. Yang artinya, yang pertama, hadis yang pertama, barang siapa yang berbohong atas baginda Nabi, maka bersiap-siaplah tempatnya di neraka. Neraka sudah menunggunya. Baik. Terus, yang kedua tentang nasab, barang siapa yang mengakui bukan bapaknya, sedangkan orang itu sudah tahu bahwa itu bukan bapaknya, maka surga haram baginya. Terus kalau surga haram baginya, tempatnya di mana? Ya di neraka dong. Karena nanti di akhirat hanya ada 2 tempat. Kalau surga diharamkan, ya pasti itu ke neraka, sama kan. Jadi kita itu bukan benci mereka, bukan. Apalagi benci Ahlul Bait, tidak. Okay. Kami ini sayang mereka agar berjalan di jalan yang benar. Agar mengakui sesuatu yang hak dan meninggalkan sesuatu yang bohong. Seperti itu, teman-teman. Okay. Oleh karena itu ada beberapa poin yang sudah kami tangkap di dalam bagian yang pertama, yaitu bantahan atau jawaban terhadap ini. Okay. Beberapa poin sudah kami tangkap, insya Allah sebentar lagi akan ditulis. Nah, bagian yang kedua, yang bantahan atau jawaban atas ini. Jawaban atas ini. Ya. Jadi, semakin kesini, semakin jelas perbedaan mereka dengan kiai atau ulama-ulama Nusantara dan ulama-ulama yang lain di seluruh muka bumi ini pada umumnya. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Yang kami tunggu kan dalil, bukan bukan pengakuan orang lain atau dukungan orang lain atau pernyataan orang lain, bukan. Tapi dalil. Kalau dalil itu, hujjah itu bagi Imam Syafi'i, kita bermadhab Syafi'i ada
Asyar'u indi an-nassu minal Qur'an wan nassu minal hadis wal ijma' wal qiyas. Itu bagi Imam Syafi'i. Nah, yang saya tangkap di dalam khurafat itu ya hanya perilaku orang lain yang dibuat dalil. Nah, di sini perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah, wabil khusus Syiah Imamiyah. Perbedaannya di sini. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa petunjuk bayinat itu adalah dalil. Dasarnya, asasnya ya Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya pengakuan para mazhab Al-Arba'ah sebagai rujukan mazhab-mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah bukan Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kan kami jelaskan satu persatu. Ya. Kan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama dari mazhab Imamun Syafi'i. Mazhab kita. Oke. Oh, enggak, baik, biar berurutan. Yang pertama adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Di dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah menegaskan, idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Jadi, bila ada petunjuk dari hadis yang sahih, maka itu adalah mazhabku. Itu pernyataan Imam Abu Hanifah. Jangan diambil semua biar tak terlalu panjang memakan waktu. Terus yang kedua, pernyataan Imam Malik tentang mazhabnya. Innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Ini katanya Imam Malik. Fanduru fi ra'yi fa kullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhudhuhu wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuhu. Yang artinya, sesungguhnya saya ini adalah manusia, sebatas manusia. Saya bisa salah dan saya bisa benar. Ini pernyataan Imam Malik. Maka lihatlah, kalian hendak melihatlah setiap sesuatu yang cocok, lurus dengan Al-Quran dan Al-Hadis, ambillah. Pernyataanku yang cocok dengan Al-Quran dan Al-Hadis, ambillah. Dan setiap sesuatu dari pernyataanku, pendapatku, pandanganku yang tidak lurus, tidak cocok dengan Al-Quran dan Al-Hadis, fatruku, tinggalkanlah. Nah, ini pernyataan Imam Malik. Jadi setiap pandangan, pernyataan, dan pendapatnya yang cocok dengan Al-Quran dan Al-Hadis, ambil. Yang tidak cocok, tinggalkan. Ini pernyataan Imam Malik. Terus, sekarang, pernyataan Imam Syafi'i, mazhab ketiga, mazhab pertama, mazhab kedua sudah. Sekarang mazhab ketiga dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan Syiah. Beda dengan Syiah. Nah, apa pernyataan Imam Syafi'i? Fa'idha wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu. Yang artinya, jika kalian mendapatkan di dalam kitabku atau tulisanku atau pernyataanku, pandanganku, pendapatku masuk di sini, membedai hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian hendak mengambil dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan kitabku, tulisanku, pernyataanku, dan pandanganku. Ini katanya Imam Syafi'i. Wa kullu hadisin, pendapat kedua dalam pernyataan Imam Syafi'i. Wa kullu hadithin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa qauli wa illam tasma'uhu minni. Setiap hadis yang sahih yang diceritakan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah perkataanku. Artinya perkataanku manut kepada hadis sahih. Pandanganku
pernyataanku, pendapatku, semua manut kepada hadis sahih. Ini katanya Imam Syafi'i. Walaupun kalian tidak mendengar hadis tersebut dariku, tidak masalah. Itu adalah madhabku, itu adalah pandanganku, itu adalah pendapatku. Itu katanya Imam Syafi'i, teman-teman. Baik, sekarang pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal. Pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wala Syafi'i wala Auza'i wala Thawri wa khudh min haitsu akhudhu. Jangan meniruku atau mentaklid kepadaku, dan jangan mentaklid kepada Malik, Syafi'i, Auza'i, Thawri. Akan tetapi kalian ambillah dari apa yang sudah diambil oleh mereka, Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti itu, teman-teman. Kalau mereka beda. Kalau sorry, Imamiyah beda. Imamiyah itu mempunyai Imamul Maksum. Imamul Maksum ini melebihi Al-Quran dan Al-Hadis ini menurut mereka. Oleh karena itu, mereka di dalam khurafat ini berdalil dengan manusia. Ini rahasianya. Jadi, tentang yang mengaku Allah, tentang yang serah terima jabatan, tentang yang mi'raj, tentang yang nyemek-nyemek payudara, itu dalil mereka ya manusia. Mereka banyak mengambil dari Tabaqatul Kubra karya Abdul Wahab Asy'arani. Iya. Sudah saya baca, tapi baca cepat. Jadi mengaku Allah itu analoginya hujah mereka ya Mansur Al-Hallaj mengaku Allah, tapi Mansur Al-Hallaj dibunuh loh. Terus ada apa pernyataan dari Syekh Abdul Qadir Jailani, seandainya Mansur Al-Hallaj hidup di masaku maka aku akan menolong dia. Banyak orang katanya yang ada seseorang juga yang atau Syekh Abdul Qadir Jailani menyayangkan para ulama yang sudah membunuh Mansur Al-Hallaj. Ini ijma. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani ya memang Sultanul Aulia, tapi ini ijma, tidak bisa dibanding dengan pernyataan satu orang. La yajtami'u ummati ala dhalalah, itu sudah hadis ya. Maka Mansur Al-Hallaj dibunuh oleh Saifis Syariah. Makanya mereka hanya cari pembenaran dan berdalil, beranalogi dengan manusia. Bukan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, tidak ada. Iya. Coba jenengan baca. Saya punya PDF. Terus tentang yang serah terima jabatan. Dia mengambil ibarah dari sini. Tapi saya ingat kalimatnya, wasorofahu katanya. Atau wasorofahu ya. Jadi Allah memberikan tasrif. Memberikan tasrif. Tapi ini bukan bukan pernyataan atau pengakuan dari wali itu, bukan. Ya, begitulah mereka. Memaksakan dalil untuk membenarkan pengakuan leluhurnya kakek-kakek moyang mereka. Terus yang nyemek-nyemek payudara. Mereka beranalogi dengan perilaku Imaduddin An-Nasimi, terus Syuaimi, ya, yang juga melakukan nyemek-nyemek itu katanya. Padahal kalau mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kan perbuatan, bukan perbuatan loh ini bukan perbuatan ini sudah sadis ini ya. Pernyataan dari 4 imam itu, apabila ada pernyataan, tulisan, pendapat, pandangan yang membedai Al-Quran dan Al-Hadis, tinggalkan. Ini kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Mafhum gitu. Pernyataan, tulisan, kitab
yang membedai Al-Quran dan Al-Hadis suruh tinggalkan. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mereka enggak, beda. Imamul Maksum, Imamiyah, Ismailiyah, Ubaidiyah, Fatimiyah. Jadi tetap berpegang teguh dengan Imamul Maksum. Jadi saya lakukan ini semua, saya kasih pencerahan, menyampaikan yang dalil-dalil atau ilmu-ilmu itu hanya ingin menjaga agama dari tahrib, manipulasi, penyelewengan, takwil yang salah dari kelompok-kelompok yang ingin merubah agama dari Al-Quran dan Al-Hadis kepada leluhurnya. Hanya itu saja. Ya. Saya tidak peduli apapun yang terjadi. Nah, karena saya cinta Allah dan saya cinta baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya cinta para ulama dan saya cinta juga kaum muslimin. Itu saja alasannya. Saya dituduh benci Ahlul Bait lah, hasya wa kallah, hasya lillah. Saya tidak pernah benci Ahlul Bait. Justru saya cinta Ahlul Bait. Oleh karena itu, saya ingin mengawal mereka Ahlul Bait agar tidak ada dan tidak terjadi lagi pengakuan-pengakuan, gerakan-gerakan anak cucu Abdullah bin Sabah dan anak cucu Maimun Al-Qaddah yang mengaku-ngaku dirinya sebagai dzurriyyah atau Ahlul Bait, tapi dia merusak citra Ahlul Bait dan dzurriyyah. Ini teman-teman tujuan saya. Saya kemarin itu terus mengkaji sejarah. Dari awal wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, perpecahan terjadi setelah itu, dan pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para sejarah dan pendapat-pendapat para ulama tentang perpecahan itu, dan tulisan-tulisan sejarah siapa yang membuat ulah untuk memecah belah umat dan mengaku dirinya adalah penyatu umat, yaitu adalah kelompok Sabaiyah, Abdullah bin Sabah, dan diteruskan dilanjutkan oleh cucunya Maimun Al-Qaddah dan dilanjutkan oleh cucu mereka yaitu Al-Ubaidiyah yang mengaku dirinya sebagai Abna Fatimah sehingga menamakan dirinya adalah Daulah Fatimiyah. Jadi seperti ini sudah bukan kali ini yang terjadi, teman-teman. Dari dulu sudah terjadi. Oleh karena itu kita butuh menggali sebuah sejarah agar kita tidak tertipu dengan saksiat-saksiat kepribadian-kepribadian yang palsu dengan kepribadian-kepribadian yang asli. Dan kita tidak tertipu oleh permainan kata-kata atau permainan ibarah yang disusun oleh para pemalsu kepribadian dan pemalsu nasab dan pemalsu agama. Jadi teman-teman, memang pemalsu nasab ini terjadi di Indonesia, polemik nasab, dan yang terjadi di Timur Tengah sekarang ialah polemik hadis maudhu. Jadi sekarang perdebatan panas tentang nasab terjadi di Indonesia, perdebatan panas tentang hadis asli dan hadis palsu itu terjadi di Timur Tengah. Jadi ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal video, bahwa nasab bagi manusia bagaikan sanad bagi khabar atau hadis. Sesuai. Oleh karena itu ya, semoga ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah mulai besok kami akan menulis jawaban atas buku mereka yang menyanggah dua buku kami ini. Sebenarnya sudah lama kami tunggu, dan kami berharap ada faedah yang bisa kami tangkap, yang bisa kami ambil dari jawaban itu. Ternyata ya begitulah.
Oleh karena itu, biar tidak menyesatkan umat, akan kami luruskan. Karena mereka sudah mengira bahwa itu yang lurus. Ternyata masih bengkok-bengkok. Karena tidak berdasarkan dalil dan fakta. Iya. Jadi juga sudah sering kami sampaikan, atau kiai-kiai yang lain sampaikan tentang akurasi sebuah nasab yang diambil dari kitab Rosail fi ilmil ansab. Yasbutun nasab bil alamatil wadihat wal bayyinatis sabitat wala yasbutu bisyubuhat. Nasab itu bisa kita tetapkan dengan apa? Dengan alamat wadihat. Dan dengan alamat wadihat, tanda-tanda yang jelas. Wal bayyinatis sabitat, dan keterangan-keterangan yang valid. Ya, keterangan yang apa? Yang valid. Ya. Wala yasbutu bisyubuhat, dan nasab itu tidak bisa tetap hanya dengan kesyubhatan. Coba teman-teman rujuk kepada kitab mereka. Siapa yang pertama kali memproklamirkan nasab Ba'alawi sebagai Duriyah atau Ahlul Bait? Ali As-Sakran. Dan kitabnya Al-Burqa Al-Musiqah. Beliau itu menetapkan nasab Habib-Habib ini hanya berdasarkan asumsi. Ini kami dulu sudah sepakat dengan Rumil Abbas, pendukung kuat dan pendukung hebat, pengawal nasab Ba'alawi melalui Komal TikTok. Dari ibaratnya Ali As-Sakran yang berbunyi walladzi yadhharu indi. Walladzi yadhharu indi. Adapun yang jelas atau yang nampak bagiku. Nah, ini kan. Ini asumsi. Iya, ini asumsi. Jadi, nasabnya Ba'alawi itu ditetapkan hanya dengan asumsi. Dan didukung oleh para pendukungnya, kurcaci-kurcacinya, kibin-kibinnya, berdasarkan asumsi juga. Dan husnudzon. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa keyakinan itu tidak akan pernah berdiri di atas dzon. Inna dzonna la yughni minal haqqi syai'ah. Tidak bisa. Itu sudah jelas Al-Quran ini. Mau bertentangan dengan Al-Quran? Ya jelas tidak mau dong. Seperti itu teman-teman. Ya, sudah terlalu panjang ini. Terima kasih. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, dan semoga pernyataan ini menjadi penjelasan bagi para kibin-kibin dan kurcaci-kurcaci, wabil khusus kepada kaum Ba'alawi. Dan semoga mereka ya hendak memverifikasi kembali keabsahan nasab mereka. Dan kalau memang sudah tidak mendapatkan dalil dan hujjah, ya sudah, jangan ngeyel. Kembali ke hitoh, kembali ke jalan yang benar. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.